Pernahkah kamu merasa uang selalu habis, padahal penghasilanmu sebenarnya tidak kecil? Atau, kamu sering bingung kemana saja uangmu pergi, padahal belum ada seminggu sejak gajian terakhir? Kalau iya, kamu tidak sendirian. Banyak orang mengalami hal yang sama. Bukan karena mereka tidak cukup pintar, bukan juga karena mereka tidak bekerja keras, tapi karena mereka belum punya satu hal penting, rencana keuangan yang terstruktur. Kita hidup di zaman yang penuh distraksi. Diskon belanja datang setiap minggu. Aplikasi pinjaman online ada di mana-mana. Teman-teman kita di media sosial terlihat sukses dan selalu liburan. Tanpa rencana keuangan yang jelas, kita mudah sekali terbawa arus gaya hidup, tanpa sadar sedang menggali lubang finansial sendiri. Inilah sebabnya, memiliki rencana keuangan bukan sekadar pilihan, tapi kebutuhan mendesak. Menyusun rencana keuangan itu bukan hanya untuk orang kaya, bukan hanya untuk pebisnis, atau mereka yang kerja di kantor dengan gaji besar. Justru, rencana keuangan paling dibutuhkan oleh orang-orang biasa seperti kita, yang hidup dari penghasilan bulanan, yang punya tanggungan, yang ingin masa depan lebih tenang, tanpa beban utang, tanpa stres saat tanggal tua datang. Rencana keuangan adalah peta, agar kita tidak tersesat dalam perjalanan panjang kehidupan. Dan kabar baiknya, menyusun rencana keuangan itu tidak harus rumit. Tidak perlu jadi ahli akuntansi. Tidak perlu pusing dengan istilah ekonomi yang membingungkan. Yang kita butuhkan hanyalah kesadaran, niat, dan panduan yang tepat. Dalam video ini, kita akan bahas tuntas, langkah demi langkah, bagaimana menyusun rencana keuangan yang kuat, praktis, dan anti gagal. Bukan teori tinggi yang susah diterapkan, tapi panduan yang bisa kamu praktikkan hari ini juga. Pertama-tama, kita perlu menyadari bahwa uang bukan hanya alat tukar. Uang adalah cermin dari cara kita mengambil keputusan. Ketika kita boros, itu mencerminkan ketidaksabaran atau ketidakjelasan tujuan. Ketika kita menabung, itu mencerminkan adanya harapan akan masa depan. Maka sebelum menyusun rencana, kita harus tahu dulu, kemana sebenarnya kita ingin pergi dalam hidup ini? Apa tujuan-tujuan finansial kita? Apakah kita ingin bebas utang? Ingin punya rumah sendiri? Ingin bisa pensiun dengan tenang? Atau ingin bisa menyekolahkan anak sampai perguruan tinggi tanpa harus jual harta? Tujuan keuangan ini menjadi fondasi dari semua langkah selanjutnya. Tanpa tujuan yang jelas, kita mudah tergoda oleh hal-hal sesaat. Tapi kalau kita sudah punya target yang kuat, kita jadi punya alasan untuk menahan diri, untuk tetap disiplin, dan untuk terus melangkah walau pelan. Jadi, ambillah waktu sejenak. Renungkan. Tulis dengan jujur. Apa saja tujuan keuangan yang kamu miliki dalam 1 tahun, 3 tahun, dan 10 tahun ke depan. Jangan remehkan langkah ini, karena ini akan menentukan arah rencana keuanganmu nanti. Setelah kita punya tujuan, kita mulai dengan mencatat kondisi keuangan kita saat ini. Ini ibarat kita sedang melihat peta. Kalau kita ingin menuju tempat tertentu, kita harus tahu dulu posisi kita sekarang ada di mana. Buatlah daftar penghasilanmu setiap bulan, baik itu dari gaji, usaha sampingan, atau pemasukan lain. Lalu, catat juga semua pengeluaran rutin, bayar listrik, air, pulsa, cicilan, makan, transportasi, dan lain-lain. Banyak orang gagal mengelola uang bukan karena penghasilannya kurang, tapi karena mereka tidak tahu detail pengeluarannya sendiri. Langkah ini penting untuk menghindari jebakan gaya hidup. Terkadang, ketika penghasilan naik, kita ikut menaikkan gaya hidup tanpa sadar. Akibatnya, meskipun gaji bertambah, kondisi keuangan tetap sama bahkan memburuk. Dengan mencatat pemasukan dan pengeluaran secara jujur dan rutin, kita bisa tahu di mana kebocoran keuangan terjadi, dan dari situ kita bisa mulai membuat keputusan yang lebih cerdas. Setelah mengetahui arus keuangan kita bisa mulai menyusun anggaran bulanan. Anggaran adalah alat yang sangat kuat untuk mengendalikan keuangan. Banyak orang mengira membuat anggaran itu membatasi kebebasan. Padahal justru sebaliknya, anggaran memberi kita kebebasan sejati. Karena dengan anggaran, kita bisa menggunakan uang dengan sadar dan sesuai prioritas, bukan asal habis. Untuk menyusun anggaran yang sehat, ada banyak metode yang bisa digunakan. Salah satu yang paling terkenal dan mudah dipahami adalah metode 50-30-20. Dalam metode ini,
50% penghasilan digunakan untuk kebutuhan pokok, 30% untuk keinginan atau gaya hidup, dan 20% untuk tabungan dan investasi. Metode ini bisa jadi acuan dasar, namun tentu bisa disesuaikan dengan kondisi masing-masing orang. Misalnya, jika kamu punya banyak cicilan, porsi untuk kebutuhan pokok mungkin lebih dari 50%. Atau jika kamu sedang menabung untuk beli rumah, porsi tabungan bisa ditambah menjadi 30% atau lebih. Yang terpenting adalah anggaran ini mencerminkan realitas hidupmu dan membantu kamu mencapai tujuan finansial. Jadi, jangan hanya menyalin angka dari teori. Uji dan sesuaikan dengan kehidupan nyata. Satu hal penting yang sering dilupakan dalam rencana keuangan adalah dana darurat. Banyak orang mengabaikannya karena merasa hidup baik-baik saja. Tapi hidup tidak selalu bisa diprediksi. Kecelakaan, kehilangan pekerjaan, sakit mendadak, semuanya bisa terjadi kapan saja. Dan jika kita tidak punya dana darurat, kita bisa terjebak dalam utang yang berkepanjangan hanya untuk menyelesaikan masalah sementara. Idealnya, dana darurat disiapkan sebesar 3-6 kali pengeluaran bulanan. Jika pengeluaran bulananmu 2 juta, berarti kamu perlu punya minimal 6 juta sampai 12 juta sebagai dana darurat. Uang ini harus disimpan di tempat yang mudah diakses, tapi tidak mudah diambil sembarangan, seperti rekening tabungan khusus yang terpisah dari rekening harian. Ini bukan tabungan untuk liburan atau belanja, ini adalah jaring pengaman hidupmu. Setelah dana darurat tercapai, barulah kita fokus pada tabungan dan investasi. Banyak orang langsung ingin berinvestasi karena tergoda imbal hasil tinggi, tapi lupa bahwa tanpa dana darurat, investasi bisa jadi bumerang. Ingat, investasi itu punya risiko, dan jika kamu terpaksa mencairkan investasi di saat harga sedang turun karena darurat, kamu bisa rugi besar. Jadi urutannya harus jelas. Dana darurat dulu, baru investasi. Investasi sendiri ada banyak jenisnya. Mulai dari reksadana, emas, saham, properti, hingga bisnis. Pilihlah yang sesuai dengan profil risiko dan tujuan keuanganmu. Jangan ikut-ikutan orang lain. Pelajari dasar-dasarnya dulu sebelum terjun. Dan jangan pernah investasikan uang yang kamu tidak rela kehilangan. Investasi itu bukan judi. Ini adalah cara menumbuhkan uang secara perlahan dan terencana. Nah, di titik ini, kamu mungkin mulai merasa bahwa menyusun rencana keuangan itu banyak sekali yang harus dipikirkan. Tapi percayalah, ketika kamu sudah menjalaninya sedikit demi sedikit, semua akan terasa lebih mudah. Jangan paksakan diri untuk langsung sempurna. Mulailah dari hal kecil. Mulailah dari mencatat pengeluaran harian. Mulailah dari menyisihkan sedikit uang di awal bulan. Yang penting adalah konsistensi, bukan kesempurnaan. Kalau kamu merasa kesulitan menjaga konsistensi, kamu bisa membuat sistem otomatis. Misalnya, begitu gajian, langsung transfer sebagian ke rekening tabungan atau investasi. Jangan tunggu sampai akhir bulan, karena biasanya sudah habis duluan. Dengan sistem otomatis, kamu tidak perlu bergantung pada niat atau mood. Semuanya berjalan sendiri, dan kamu tinggal nikmati hasilnya nanti. Selain membuat sistem otomatis, kamu juga bisa menggunakan bantuan aplikasi keuangan. Sekarang ini, banyak sekali aplikasi pencatat keuangan yang bisa kamu download secara gratis. Aplikasi-aplikasi ini membantu kamu mencatat pemasukan dan pengeluaran harian dengan mudah, sekaligus membuat laporan bulanan agar kamu bisa tahu pola keuanganmu. Beberapa aplikasi bahkan bisa mengingatkan saat kamu hampir melampaui anggaran atau membantu kamu menyusun target tabungan. Dengan teknologi yang ada sekarang, mengelola keuangan bukan lagi hal yang rumit atau memakan waktu. Tapi tentu saja, aplikasi hanyalah alat bantu. Yang paling penting tetaplah kesadaran dan niat kamu sendiri untuk memperbaiki kondisi keuangan. Rencana keuangan yang baik juga harus fleksibel. Hidup ini tidak selalu berjalan sesuai rencana. Bisa saja dalam beberapa bulan ke depan, kamu pindah pekerjaan, punya anak, atau menghadapi pengeluaran tak terduga. Maka, rencana keuanganmu harus bisa disesuaikan. Jangan kaku dan memaksakan diri untuk tetap menjalankan anggaran yang tidak lagi relevan dengan kondisi nyata. Itulah kenapa evaluasi keuangan secara berkala sangat penting. Setiap akhir bulan atau awal bulan, sempatkan waktu untuk melihat kembali keuanganmu. Apa yang berjalan baik? Apa yang harus diperbaiki?
Apakah ada pos pengeluaran yang bisa dikurangi? Apakah ada pendapatan baru yang bisa dioptimalkan? Evaluasi bulanan ini ibarat rapat keuangan pribadi. Hanya butuh waktu 15-30 menit, tapi dampaknya bisa sangat besar dalam jangka panjang. Kita juga perlu belajar membedakan antara keinginan dan kebutuhan. Ini adalah hal yang sederhana, tapi sangat menentukan. Banyak dari kita yang sulit menahan godaan membeli sesuatu hanya karena sedang diskon, atau karena orang lain punya barang itu. Padahal, belum tentu kita benar-benar membutuhkannya. Kalau kita terbiasa hidup reaktif, mengikuti dorongan sesaat, maka rencana keuangan sebaik apapun tidak akan berguna. Salah satu cara untuk menahan diri dari pembelian impulsif adalah dengan menerapkan aturan 30 hari. Setiap kali kamu ingin membeli sesuatu yang tidak masuk dalam kebutuhan pokok, beri waktu 30 hari. Kalau setelah 30 hari kamu masih merasa butuh, dan uangnya ada, barulah beli. Tapi seringkali, setelah 30 hari, keinginan itu menguap sendiri. Ini bukan soal pelit, tapi soal mengelola keinginan agar kita bisa lebih bijak dalam menggunakan uang. Selain itu, rencana keuangan juga harus mencakup pengelolaan utang. Utang sebenarnya bukan hal yang mutlak buruk. Dalam kondisi tertentu, utang bisa menjadi alat untuk mencapai tujuan keuangan, misalnya membeli rumah atau memulai usaha. Tapi utang yang tidak terkendali bisa menjadi beban yang sangat berat. Maka penting untuk memiliki strategi dalam mengelola dan melunasi utang. Langkah pertama adalah membuat daftar semua utang yang kamu miliki. Catat jumlahnya, suku bunganya, jangka waktunya, dan kepada siapa kamu berutang. Setelah itu, susun strategi pelunasan. Ada dua metode yang umum digunakan, metode bola salju dan metode avalanche. Metode bola salju adalah dengan melunasi utang dari jumlah terkecil ke yang terbesar, sedangkan metode avalanche melunasi utang dari bunga tertinggi ke bunga terendah. Masing-masing punya kelebihan. Bola salju memberi efek psikologis positif karena kamu cepat melihat hasil, sedangkan avalanche lebih hemat bunga dalam jangka panjang. Pilih yang paling cocok untuk kamu. Yang penting kamu punya rencana dan mulai bertindak. Jangan hanya membayar cicilan minimum setiap bulan, karena itu hanya memperpanjang penderitaan dan memperbesar beban bunga. Jangan lupakan juga pentingnya asuransi dalam rencana keuangan. Asuransi sering dianggap sebagai pengeluaran yang sia-sia, padahal justru sebaliknya. Asuransi adalah perlindungan terhadap risiko-risiko besar yang bisa menghancurkan keuanganmu dalam sekejap. Bayangkan jika kamu atau anggota keluargamu sakit keras dan harus dirawat di rumah sakit tanpa asuransi. Biayanya bisa sangat besar dan menghabiskan seluruh tabungan yang sudah kamu kumpulkan bertahun-tahun. Minimal, setiap orang sebaiknya punya asuransi kesehatan. Kalau kamu sudah menikah dan punya anak, pertimbangkan juga untuk punya asuransi jiwa, agar keluargamu tetap aman secara finansial jika terjadi sesuatu padamu. Pilih asuransi yang sesuai kebutuhan, pahami syarat dan manfaatnya, dan pastikan premi yang kamu bayar tidak memberatkan anggaran bulanan. Berbicara soal keluarga, rencana keuangan yang sukses juga harus melibatkan anggota keluarga. Kalau kamu sudah menikah, rencana keuangan bukan hanya tanggung jawab satu orang saja. Pasangan harus duduk bersama, membahas tujuan keuangan bersama, menyusun anggaran bersama, dan saling mengingatkan. Banyak masalah rumah tangga yang berawal dari keuangan, bukan karena uangnya kurang, tapi karena tidak ada keterbukaan dan komunikasi. Bicarakan soal uang secara rutin, tanpa saling menyalahkan. Jangan jadikan uang sebagai sumber pertengkaran, tapi sebagai alat untuk membangun masa depan bersama. Jika ada perbedaan pandangan dalam hal keuangan, cari titik tengahnya. Mungkin satu pihak lebih hemat, yang lain lebih konsumtif. Itu wajar. Yang penting ada komitmen untuk saling menyesuaikan demi tujuan jangka panjang. Rencana keuangan juga harus memuat unsur perencanaan pensiun. Banyak orang menunda-nunda memikirkan pensiun karena merasa masih muda. Tapi justru karena masih muda, inilah waktu terbaik untuk mulai menyiapkan dana pensiun. Semakin cepat kamu mulai, semakin kecil jumlah yang perlu kamu sisihkan setiap bulan. Dan semakin besar hasil yang bisa kamu dapatkan dari efek bunga berbunga. Hitunglah kebutuhan hidupmu di masa pensiun nanti. Lalu, buat target berapa dana yang kamu perlukan saat pensiun tiba. Setelah itu, hitung mundur. Berapa tahun lagi kamu akan pensiun? Dan dari situ,
Berapa banyak yang perlu kamu tabung setiap bulan untuk mencapainya? Ada banyak instrumen yang bisa digunakan untuk mempersiapkan pensiun, mulai dari tabungan biasa, deposito, reksadana, sampai produk pensiun seperti DPLK atau pensiun swasta. Dalam menyusun rencana keuangan, kita juga perlu menyadari pentingnya memberi. Menyisihkan sebagian uang untuk membantu orang lain bukan hanya soal moral, tapi juga melatih kita agar tidak diperbudak uang. Memberi, dalam bentuk sedekah, zakat, atau donasi, bisa membawa ketenangan batin yang tak ternilai. Bahkan banyak orang yang merasa rezekinya justru lebih lancar ketika mereka rutin berbagi. Namun, tentu saja memberi juga harus masuk dalam perencanaan. Jangan sampai niat baik justru membuat keuangan kita sendiri kacau. Tentukan berapa persen dari penghasilan yang akan kamu alokasikan untuk memberi, dan jalankan secara konsisten. Ini juga akan melatih kamu untuk tidak terlalu terikat pada materi, dan lebih menghargai arti uang yang sesungguhnya. Hal terakhir yang juga sangat penting dalam rencana keuangan adalah pengembangan diri. Banyak orang hanya fokus pada pengeluaran, tapi lupa bahwa penghasilan juga bisa ditingkatkan. Salah satu investasi terbaik adalah investasi pada dirimu sendiri. Ikut pelatihan, belajar keterampilan baru, membaca buku, menambah pengetahuan. Semua itu bisa membuka peluang baru untuk meningkatkan pendapatan. Jangan puas dengan penghasilan yang ada sekarang. Teruslah berkembang. Dunia berubah dengan cepat. Keterampilan yang berharga hari ini bisa jadi usang dalam 5 tahun ke depan. Maka, pastikan kamu selalu menyiapkan dirimu untuk menghadapi perubahan. Rencana keuangan yang anti gagal bukan hanya soal mengatur pengeluaran, tapi juga tentang bagaimana kamu menciptakan masa depan yang lebih sejahtera lewat pertumbuhan pribadi. Semua hal yang sudah kita bahas ini, dari menetapkan tujuan, mencatat pengeluaran, menyusun anggaran, dana darurat, pengelolaan utang, investasi, asuransi, komunikasi keluarga, sampai pensiun dan pengembangan diri, semuanya saling berkaitan. Tidak bisa dipisahkan satu persatu. Inilah yang disebut perencanaan keuangan yang utuh, menyeluruh, dan berkelanjutan. Saat membahas perencanaan keuangan, kita juga harus memahami bahwa proses ini bukan soal angka semata. Ini tentang perubahan kebiasaan, tentang pola pikir baru yang harus kita bangun, dan sikap mental yang mesti kita latih dari hari ke hari. Tidak cukup hanya dengan menyusun anggaran atau mencatat pengeluaran. Kunci sebenarnya terletak pada bagaimana kita membentuk disiplin dan komitmen untuk menjalankan semua rencana itu dengan konsisten. Perubahan kebiasaan tidak terjadi dalam semalam. Kalau sebelumnya kamu terbiasa hidup boros, belanja tanpa perhitungan, atau selalu merasa uang kurang, maka perjalanan menuju kebebasan finansial akan terasa berat di awal. Tapi jangan putus asa. Setiap langkah kecil yang kamu ambil hari ini akan berdampak besar dalam jangka panjang. Bahkan sekadar mulai mencatat pengeluaran bisa menjadi awal dari perubahan besar dalam hidupmu. Salah satu cara paling efektif untuk membangun kebiasaan keuangan yang sehat adalah dengan menciptakan sistem dan rutinitas harian atau mingguan. Misalnya, setiap malam sebelum tidur, kamu bisa mencatat semua pengeluaran hari itu. Atau setiap hari Minggu malam, kamu sempatkan 30 menit untuk mengecek kondisi keuangan minggu ini dan membuat rencana keuangan minggu berikutnya. Rutinitas-rutinitas kecil inilah yang akan menjadi pondasi kuat bagi kebebasan finansialmu di masa depan. Ada satu hal penting yang juga perlu dibahas, godaan hidup modern. Kita hidup di era yang serba cepat. Setiap hari kita dibombardir dengan iklan, diskon kilat, promo gratis ongkir, aplikasi belanja hanya sejauh sentuhan jari. Belum lagi konten-konten di media sosial yang menampilkan gaya hidup glamor, penuh barang-barang mewah dan liburan eksklusif. Semua ini menciptakan tekanan psikologis tersendiri. Tekanan untuk selalu terlihat sukses. Tekanan untuk selalu ikut tren. Tanpa disadari, kita mulai membeli barang bukan karena butuh, tapi karena ingin terlihat sama dengan orang lain. Padahal, standar kebahagiaan bukan diukur dari berapa banyak barang yang kita punya, tapi dari seberapa tenang kita menjalani hidup. Rencana keuangan yang anti gagal harus bisa membantu kita melawan tekanan sosial ini. Menjadi pelindung agar kita tidak terbawa arus konsumsi yang berlebihan. Maka penting juga bagi kita untuk punya kesadaran terhadap gaya hidup kita sendiri. Apakah kita membeli barang karena kebutuhan atau karena dorongan emosi? Apakah kita menabung karena ingin masa depan lebih baik?
atau hanya sekadar formalitas? Kita harus belajar jujur pada diri sendiri. Karena tanpa kejujuran, rencana keuangan yang kita buat hanya akan menjadi daftar kosong tanpa makna. Kita juga perlu memahami perbedaan antara hidup hemat dan hidup kekurangan. Hidup hemat berarti menggunakan uang secara bijak, memprioritaskan hal yang penting, dan menahan diri dari pengeluaran yang tidak perlu. Sedangkan hidup kekurangan berarti memang tidak memiliki cukup uang untuk memenuhi kebutuhan dasar. Dua hal ini sering disalahpahami. Banyak orang takut hidup hemat karena khawatir terlihat miskin, padahal justru orang yang paling kaya biasanya adalah mereka yang paling bijak dalam membelanjakan uangnya. Mengelola uang tidak berarti kamu harus hidup menderita. Kamu tetap bisa menikmati hidup, membeli barang yang kamu sukai, atau pergi liburan sesekali. Tapi semua itu harus masuk dalam perencanaan. Harus ada anggarannya. Harus sesuai kemampuan. Jangan memaksakan diri hanya demi terlihat keren di mata orang lain. Karena ujung-ujungnya, yang akan menanggung beban finansial adalah dirimu sendiri, bukan mereka. Penting juga untuk memahami bahwa perencanaan keuangan bukan tentang menunda kebahagiaan. Banyak orang merasa bahwa jika terlalu disiplin dalam mengelola uang, hidup jadi tidak menyenangkan. Padahal, justru perencanaan yang baik memberi kita ruang untuk menikmati hidup dengan lebih tenang. Kita bisa belanja tanpa rasa bersalah. Bisa liburan tanpa takut dompet kosong setelahnya. Karena semua sudah direncanakan, disiapkan, dan dikelola dengan baik. Mari kita bicara soal tabungan jangka pendek dan jangka panjang. Banyak orang hanya punya satu tabungan, dan itu pun sering tercampur antara kebutuhan sehari-hari, liburan, dana darurat, bahkan uang belanja bulanan. Akibatnya, tabungan jadi tidak fokus dan cepat habis. Maka sebaiknya, pisahkan tabungan berdasarkan tujuannya. Misalnya, kamu bisa punya tabungan khusus untuk dana darurat, satu lagi untuk liburan, dan satu lagi untuk membeli barang tertentu. Dengan begitu, kamu tahu persis uangmu digunakan untuk apa. Dan ketika salah satu target tercapai, kamu akan merasa lebih puas dan termotivasi untuk mencapai target berikutnya. Ini juga melatih kamu untuk berpikir jangka panjang dan tidak impulsif dalam menggunakan uang. Untuk target jangka panjang, seperti membeli rumah, menyiapkan pendidikan anak, atau pensiun, kamu bisa menggunakan produk investasi yang sesuai. Jangan berharap semua bisa dicapai hanya dari menabung di bank. Karena nilai uang akan terus tergerus inflasi, dan menabung saja tidak cukup untuk mengejar kenaikan biaya hidup di masa depan. Inilah pentingnya belajar tentang investasi, meskipun secara bertahap. Kalau kamu masih baru dalam dunia investasi, mulailah dari yang paling sederhana dan aman, seperti reksadana pasar uang. Pelajari prinsip-prinsip dasarnya, pahami risikonya, dan jangan terburu-buru. Jangan tergoda janji keuntungan besar dalam waktu singkat. Dalam perencanaan keuangan yang sehat, prinsipnya adalah perlahan tapi pasti. Lebih baik hasil kecil tapi konsisten, daripada besar tapi berisiko tinggi dan tidak bertahan lama. Kita juga perlu belajar mengenali kebocoran-kebocoran kecil dalam keuangan kita. Terkadang, uang kita habis bukan karena pengeluaran besar, tapi karena pengeluaran kecil yang terus berulang. Misalnya, jajan kopi setiap hari, berlangganan aplikasi yang sebenarnya jarang dipakai, atau ongkos transportasi yang bisa dihemat. Jika dikumpulkan, kebocoran kecil ini bisa mencapai ratusan ribu bahkan jutaan rupiah setiap bulan. Maka biasakanlah untuk mengecek ulang semua pengeluaran rutin. Tanyakan pada dirimu, apakah ini benar-benar perlu? Apakah masih ada cara yang lebih hemat? Apakah ada yang bisa dihentikan atau dikurangi? Ingat, setiap rupiah yang kamu hemat hari ini, bisa menjadi rupiah yang menyelamatkanmu di masa depan. Tidak perlu pelit, cukup lebih sadar dan bijak. Kalau kamu punya utang konsumtif, misalnya cicilan kartu kredit atau pinjaman online, segeralah buat rencana pelunasan. Jangan menunggu sampai utangnya menumpuk. Buat prioritas untuk melunasi yang bunganya paling tinggi lebih dulu. Tunda dulu keinginan membeli barang baru, kalau itu hanya akan menambah cicilan. Fokus pada pelunasan, dan beri dirimu hadiah setelah satu utang berhasil dilunasi. Hadiah kecil saja, sebagai bentuk apresiasi terhadap usahamu sendiri. Kalau kamu sedang merasa tertekan dengan kondisi keuanganmu saat ini, percayalah bahwa kamu tidak sendiri. Banyak orang berada dalam situasi yang sama. Yang membedakan adalah bagaimana kamu menyikapinya.
Apakah kamu akan terus tenggelam dalam rasa putus asa, atau mulai bangkit dan membuat perubahan? Tidak ada kata terlambat untuk memperbaiki kondisi keuanganmu. Bahkan langkah kecil hari ini bisa jadi awal dari perubahan besar besok. Dan jika kamu sudah punya rencana yang cukup baik, jangan lupa untuk membagikannya kepada orang-orang terdekatmu. Ajak pasangan, saudara, atau teman untuk sama-sama belajar dan saling mendukung. Perjalanan keuangan akan terasa lebih ringan jika dijalani bersama. Kamu juga bisa belajar dari pengalaman orang lain, dan saling memberi semangat saat ada tantangan yang menghadang. Dalam perjalanan menyusun rencana keuangan, satu hal yang tidak boleh dilupakan adalah pentingnya mentalitas jangka panjang. Banyak orang gagal mencapai stabilitas finansial bukan karena tidak punya rencana, tapi karena terlalu cepat menyerah atau terlalu tergesa-gesa ingin hasil instan. Padahal, keuangan yang sehat itu dibangun sedikit demi sedikit, bukan dalam satu malam. Kita harus belajar bersabar, belajar menikmati proses. Karena setiap proses kecil yang kita jalani hari ini, meskipun tampaknya sepele, sebenarnya sedang menyusun pondasi kehidupan yang lebih mapan. Mencatat pengeluaran setiap hari mungkin terasa membosankan. Menabung sebagian gaji setiap bulan mungkin terasa berat. Tapi semua itu akan menjadi kebiasaan baik yang berdampak luar biasa dalam jangka panjang. Bayangkan saja seperti menanam pohon. Hari ini kamu siram sedikit. Besok kamu siram lagi. Minggu depan, belum ada buah. Tapi setelah beberapa tahun, pohon itu mulai tumbuh besar, memberikan keteduhan, bahkan buah yang bisa dinikmati. Itulah cara kerja perencanaan keuangan. Tidak langsung kelihatan hasilnya, tapi akan sangat terasa manfaatnya saat kamu melewati fase-fase kehidupan yang lebih menantang nanti. Salah satu fase yang sering membuat keuangan seseorang goyah adalah ketika ada perubahan besar dalam hidupnya. Misalnya, menikah, punya anak, pindah pekerjaan, atau menghadapi musibah. Disinilah pentingnya memiliki rencana yang adaptif. Rencana keuangan yang baik bukan hanya dibuat sekali lalu dilupakan, tapi harus terus diperbarui sesuai perubahan situasi hidup. Contohnya, ketika kamu baru saja menikah, maka anggaran bulanan perlu disesuaikan. Pengeluaran rumah tangga meningkat. Ada biaya untuk kebutuhan bersama. Tapi juga ada keuntungan, karena pemasukan bisa digabung dan dikelola lebih efisien. Nah, ini semua harus masuk dalam penyesuaian rencana. Jangan tetap pakai pola lama saat kondisi hidup sudah berubah total. Kalau tidak disesuaikan, maka rencana keuanganmu tidak akan relevan lagi. Hal yang sama berlaku saat kamu memiliki anak. Pengeluaran akan bertambah, mulai dari kebutuhan bayi, biaya pendidikan, hingga perlindungan kesehatan. Ini bukan hal yang bisa dihindari, tapi bisa direncanakan. Misalnya dengan mulai menyiapkan tabungan pendidikan sedini mungkin. Banyak orang baru memikirkan biaya sekolah anak saat anak sudah masuk SD. Akibatnya, mereka kelabakan dan terpaksa mencari pinjaman. Padahal kalau direncanakan sejak bayi, kamu hanya perlu menyisihkan sedikit demi sedikit setiap bulan. Dengan bunga dan efek pertumbuhan dana, jumlah yang kamu kumpulkan bisa cukup besar tanpa terasa berat. Inilah kekuatan dari perencanaan jangka panjang. Dan disinilah peran penting kamu sebagai kepala rumah tangga atau penanggung jawab keuangan keluarga. Lalu bagaimana dengan mereka yang belum menikah? Apakah tetap perlu rencana keuangan yang kompleks? Jawabannya, tentu saja. Justru masa lajang adalah waktu terbaik untuk menyusun fondasi keuangan yang kuat. Kamu belum punya banyak tanggungan. Belum ada biaya sekolah anak. Belum ada cicilan rumah tangga. Inilah masa emas untuk menabung sebanyak mungkin, berinvestasi sebanyak mungkin, dan menguatkan posisi finansial sebelum masuk ke fase kehidupan berikutnya. Banyak orang menyesal karena saat lajang, mereka terlalu santai. Terlalu banyak foya-foya. Tidak memikirkan masa depan. Akhirnya saat sudah menikah atau punya anak, mereka harus memulai dari nol. Padahal bisa saja mereka sudah jauh di depan kalau lebih bijak sejak awal. Maka kalau kamu masih sendiri saat ini, jangan sia-siakan waktumu. Mulailah menyusun rencana keuanganmu sekarang juga. Ini bukan soal siapa cepat, tapi siapa yang konsisten. Berikutnya kita bahas tentang gaya hidup minimalis, dan bagaimana hal ini bisa membantu kamu mencapai rencana keuangan yang lebih efektif. Minimalis bukan berarti hidup kekurangan.
Bukan berarti kamu tidak boleh membeli apapun. Tapi minimalis adalah tentang memilih apa yang benar-benar penting. Tentang hidup dengan kesadaran. Tidak menumpuk barang. Tidak membeli sesuatu hanya karena diskon. Tapi fokus pada kualitas hidup, bukan jumlah barang. Misalnya, kamu punya kebiasaan belanja pakaian setiap minggu. Coba pikirkan, apakah kamu benar-benar membutuhkan semua pakaian itu? Ataukah kamu hanya membeli karena bosan atau ingin merasa lebih keren? Gaya hidup minimalis mengajak kita untuk mempertanyakan setiap keputusan konsumsi. Dan ini sangat sejalan dengan prinsip keuangan yang sehat. Karena ketika kita bisa mengendalikan keinginan, maka kita bisa menyisihkan lebih banyak uang untuk hal-hal yang lebih penting. Tak hanya soal barang, gaya hidup minimalis juga bisa diterapkan dalam manajemen waktu dan energi. Jangan terlalu banyak ikut kegiatan yang tidak sejalan dengan tujuan hidupmu. Jangan terlalu sering nongkrong hanya demi gengsi. Gunakan waktu dan uangmu untuk hal yang memberi nilai tambah. Misalnya ikut pelatihan, membaca buku, atau berolahraga. Semua ini bukan hanya baik untuk kesehatan mental dan fisik, tapi juga berdampak positif pada kondisi keuanganmu secara keseluruhan. Kita juga harus menyinggung soal emergency mindset atau mentalitas darurat. Ini adalah pola pikir yang bisa menguras energi dan keuanganmu secara perlahan. Orang dengan mentalitas darurat biasanya selalu merasa tidak cukup, selalu menunggu akhir bulan, selalu berharap ada bantuan, tidak pernah punya dana cadangan. Dan saat terjadi sesuatu, mereka langsung panik dan mengambil keputusan keuangan yang buruk. Agar terhindar dari mentalitas ini, kamu perlu membiasakan diri membuat skenario-skenario keuangan. Misalnya, bagaimana kalau suatu saat kamu kehilangan pekerjaan? Apa yang bisa kamu lakukan? Apakah kamu punya tabungan yang cukup? Apakah kamu punya keterampilan lain yang bisa dijadikan sumber penghasilan sementara? Pertanyaan-pertanyaan seperti ini penting untuk membantu kamu mempersiapkan diri menghadapi ketidakpastian. Jangan hanya berharap hidup akan selalu berjalan mulus. Justru karena kita tidak tahu masa depan, maka kita harus membuat rencana. Inilah bentuk tanggung jawab terhadap diri sendiri dan orang-orang yang bergantung padamu. Perencanaan bukan soal pesimis, tapi soal siap. Siap menghadapi yang terbaik, dan juga yang terburuk. Dan satu lagi yang penting, jangan menunda membuat rencana keuangan hanya karena merasa penghasilanmu masih kecil. Ini adalah kesalahan besar yang sering terjadi. Banyak orang berpikir, nanti saja kalau gaji sudah besar, nanti kalau sudah punya usaha sendiri, nanti kalau sudah nikah. Padahal, perencanaan tidak bergantung pada besar kecilnya penghasilan, tapi pada seberapa cerdas kita mengelola uang yang kita punya saat ini. Orang dengan gaji 10 juta pun bisa bangkrut kalau tidak bisa mengatur keuangan. Sebaliknya, orang dengan penghasilan 2 juta bisa menabung, bisa punya investasi, dan bisa hidup tenang jika ia tahu bagaimana caranya mengatur pengeluaran. Jadi, jangan tunggu kaya untuk mulai merencanakan keuangan. Justru rencana itulah yang akan membawa kamu ke kondisi keuangan yang lebih baik. Banyak juga yang merasa terlalu malas untuk membuat rencana karena berpikir itu membosankan. Mereka lebih suka menikmati hidup saat ini, tanpa repot memikirkan masa depan. Tapi coba pikirkan, apakah hidupmu benar-benar menyenangkan saat kamu selalu stres di akhir bulan? Saat kamu harus berutang untuk hal-hal mendasar? Saat kamu terpaksa menjual barang demi menutupi kebutuhan harian? Hidup yang tidak direncanakan dengan baik justru lebih melelahkan daripada menyusun anggaran beberapa menit setiap minggu. Sekarang, mari kita lihat satu realita yang sering luput dari perhatian, bahwa banyak orang tidak sadar sedang terjebak dalam siklus hidup dari gajian ke gajian. Setiap bulan, mereka bekerja keras, menerima gaji, memenuhi kebutuhan, membayar cicilan, dan habis. Tidak ada yang tersisa. Tidak ada yang berkembang. Tidak ada perubahan berarti dari bulan ke bulan, bahkan dari tahun ke tahun. Hidup hanya berjalan di tempat. Kalau kita jujur, hidup seperti ini melelahkan. Bukan hanya secara fisik, tapi juga mental. Karena kita sadar, waktu terus berjalan, usia bertambah, dan masa depan tidak menunggu. Kita punya tanggung jawab. Bukan hanya kepada diri sendiri, tapi juga kepada keluarga, pasangan, anak, dan bahkan orang tua kita. Dan satu-satunya cara untuk keluar dari siklus itu adalah dengan membuat rencana.
Rencana keuangan yang sungguh-sungguh. Bukan hanya di kepala, tapi tertulis, terstruktur, dan dilaksanakan dengan konsisten. Memang, tidak semua orang punya latar belakang pendidikan keuangan. Tapi bukan berarti kita tidak bisa belajar. Sekarang ini, informasi ada di mana-mana. Kita hanya perlu meluangkan waktu, sedikit demi sedikit. Membaca, mendengar, belajar dari pengalaman orang lain, dan mencoba menerapkannya dalam kehidupan sendiri. Kamu tidak perlu menjadi ahli. Kamu hanya perlu jadi orang yang mau berpikir dan bertindak lebih bijak dari kemarin. Dan ingat, rencana keuangan yang baik bukan hanya untuk menghadapi kesulitan, tapi juga untuk memaksimalkan potensi hidupmu. Dengan rencana yang jelas, kamu bisa punya rumah yang layak, bisa menyekolahkan anak-anak ke tempat terbaik, bisa berlibur tanpa stres, dan bisa menikmati hari tua tanpa rasa khawatir. Bahkan kamu bisa membantu lebih banyak orang, kalau kamu sendiri tidak lagi dibebani masalah keuangan. Tidak ada hal yang lebih membahagiakan daripada melihat bahwa setiap rupiah yang kamu miliki digunakan dengan penuh kesadaran. Bahwa uangmu bukan hanya habis tanpa jejak, tapi bergerak sesuai tujuan yang kamu tentukan sendiri. Kamu tidak lagi dikuasai uang, tapi kamu yang mengatur dan mengarahkan uang untuk memperkuat hidupmu. Jika kamu merasa ragu, mulailah dari hal terkecil. Buat catatan sederhana tentang pengeluaranmu minggu ini. Coba buat daftar tujuan keuanganmu, walau hanya 3 poin. Coba atur ulang rekeningmu agar ada pemisahan antara kebutuhan dan tabungan. Coba hentikan satu pengeluaran tidak penting minggu ini. Satu langkah kecil saja, tapi ambil dengan sungguh-sungguh. Lalu teruskan. Dan lihat apa yang akan terjadi dalam 1 bulan, 3 bulan, 6 bulan. Kalau kamu mengalami kegagalan di tengah jalan, itu wajar. Tidak semua rencana berjalan mulus. Tapi yang penting bukan sempurnanya rencana, melainkan kemauan untuk memperbaiki. Evaluasi, ubah strategi, dan mulai lagi. Karena dunia keuangan pribadi itu bukan soal cepat-cepatan, tapi soal siapa yang tidak berhenti. Siapa yang terus melangkah, sedikit demi sedikit, sambil belajar dari kesalahan. Jangan terlalu terpaku pada angka-angka yang besar. Fokuslah pada kebiasaan. Karena kebiasaan yang sehat akan membentuk hasil yang luar biasa. Menabung 50.000 seminggu mungkin terasa kecil. Tapi kalau dilakukan tanpa henti selama 5 tahun, hasilnya bisa mengejutkan. Investasi kecil-kecilan setiap bulan mungkin terasa lambat. Tapi jika terus dipupuk, suatu saat bisa menjadi pondasi finansial yang kuat. Dan jangan lupa untuk menikmati proses ini. Menyusun rencana keuangan bukan berarti kamu harus menjalani hidup yang kaku dan penuh tekanan. Justru sebaliknya, perencanaan yang baik akan membuatmu lebih bebas. Bebas dari rasa takut, bebas dari kecemasan, dan bebas dari ketidakpastian. Kamu bisa tidur lebih nyenyak, karena kamu tahu hidupmu sedang kamu arahkan menuju tempat yang lebih baik. Dalam dunia yang serba cepat dan penuh godaan, menjadi seseorang yang disiplin secara finansial adalah sebuah pencapaian luar biasa. Bukan karena kamu paling kaya, tapi karena kamu tahu apa yang kamu inginkan, dan kamu punya strategi untuk mencapainya. Itulah yang disebut hidup dengan tujuan. Dan itu lebih berharga daripada sekadar hidup mengikuti arus. Mulai hari ini, jangan lagi menunda. Ambil kendali atas keuanganmu. Buat rencana. Jalankan perlahan tapi pasti. Hadapi tantangan dengan kepala tegak. Dan jangan takut gagal, karena setiap kegagalan akan membawa kamu lebih dekat pada pemahaman. Pada saat yang tepat, kamu akan melihat bahwa semua perjuanganmu selama ini tidak sia-sia. Uang memang bukan segalanya, tapi dengan uang yang dikelola baik, kamu bisa punya banyak pilihan. Kamu bisa memilih untuk membantu orang lain. Kamu bisa memilih untuk pensiun lebih cepat. Kamu bisa memilih pekerjaan yang kamu sukai, bukan hanya karena gajinya. Kamu bisa memilih hidup yang lebih damai, lebih bahagia, dan lebih berarti. Karena pada akhirnya, rencana keuangan bukan hanya tentang angka, tapi tentang harapan. Tentang bagaimana kamu membangun masa depanmu sendiri. Bukan bergantung pada nasib, bukan bergantung pada orang lain, tapi pada langkah-langkah kecil yang kamu ambil hari ini, dengan sadar, dengan penuh tanggung jawab. Jadi sekarang, tanyakan pada dirimu, sudahkah kamu punya rencana keuangan? Sudahkah kamu tahu kemana uangmu pergi?
Sudahkah kamu menyiapkan masa depanmu dengan sungguh-sungguh? Kalau belum, sekaranglah saatnya. Jangan tunggu besok, karena setiap hari yang kamu tunda adalah satu hari yang hilang dari masa depanmu. Mari mulai sekarang. Rancang hidupmu, tata keuanganmu, dan jadikan setiap rupiah yang kamu miliki bekerja untuk impianmu.